Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Panggil sayang, Lesti Kejora dan Rizky Bilar sudah pacaran. Kedekatan Lesti Kejora dan Rizky Bilar kerap didoakan berujung sebagai pasangan kekasih. Kekompakan keduanya yang semakin jelas terlihat membuat banyak orang mendoakan hal-hal baik untuk pasangan yang memiliki pengalaman sama, yakni ditinggal menikah orang yang dicintai. Tak cuma kompak, Lesti Kejora dan Rizky Bilar kerap mengunggah aktivitas harian yang diisi dengan kebersamaan. Baru-baru ini misalnya, Rizky Bilar sempat mengajak keluarga besarnya dan keluarga Lesti Kejora berlibur bersama. Liburan tersebut dilakukan di sebuah tempat dengan aktivitas luar ruang yang berada di kawasan Bandung, Jawa Barat. Orang tua Rizky Bilar dan Lesti Kejora ikut bepergian menemani keduanya. Dalam kesempatan itu, Rizky Bilar sempat melempar canda kepada Lesti Kejora agar tak meledek ayahnya karena bakal menjadi bapak mertua. "Berani banget kamu ngomongin calon mertua kamu," cetus aktor kelahiran Medan 12 Juli 1995 itu. Mendengar ini, Lesti Kejora girang. "Amin Allahumma amin," jawabnya sambil bernyanyi. Baru-baru ini, unggahan Lesti Kejora melalui fitur Instagram Stories menjadi sorotan warganet. Sebab dalam unggahannya itu, Lesti Kejora menyematkan panggilan tak biasa kepada Rizky Bilar. Lesti Kejora memanggil Rizky Bilar dengan sebutan sayang. Panggilan itu dituliskan Lesti Kejora melalui tulisan yang tertera di foto Rizky Bilar yang sedang tertidur. "Insya Allah lelahnya jadi lillah ya sayang," tulis Lesti Kejora. Hal itu membuat penggemar mereka penasaran. Tak sedikit yang berspekulasi kalau Lesti Kejora dan Rizky Bilar sudah benar-benar jadian. Soal status Lesti Kejora dan Rizky Bilar saat ini masih menjadi misteri. Yang pasti, keduanya disebut memiliki kedekatan yang lebih dari sekedar sahabat. Buktinya, keluarga masing-masing pernah saling bertemu dan saling mendekatkan diri. Citra Kirana jalani tes toraks hingga paru-paru, Rizky Aditya ketar-ketir. Ujian tidak henti menderita Citra Kirana. Baru keluar dari rumah sakit akibat mastitis alias radang kelenjar susu. Ia kembali dilarikan unit gawat darurat Rumah Sakit Ibu dan Anak Brawijaya, Jakarta. Mendapati Citra Kirana ambruk lagi, Rizky Aditya shock. "Gue panik banget sih guys, mamanya Atar lagi nggak bisa ngapa-ngapain di rumah," beritahu Rizky Aditya. Momen ini diabadikan di video Citra dirawat di RS. "Demam tinggi banget, Atar sama siapa?" yang mengudara di kanal YouTube Citra Ciki Rizky. Sabtu 19 September 2020, Citra Kirana dirawat di kamar kelas suite. Masuk ke kamar rumah sakit, Rizky Aditya tampak lega mendapati Citra Kirana terbaring dan dipasangi selang infus. Citra Kirana menjelaskan, "Pagi pada hari yang sama ia habis dari UGD. Padahal tadi pagi kami habis dari UGD loh. Tadi pagi gue habis infus vitamin sama antibiotik dan penurun panas. Sampai di rumah maghrib aku demam lagi," keluh Citra Kirana. "Itu yang bikin panik dan 40 derajat Celcius guys. Yang kemarin 39,6 derajat Celcius. Imbu bintang film ASI dan satu suruh." Rizky Aditya mengaku lebih senang melihat Citra Kirana dirawat. "Jujur, kamu sudah di sini aku senang sih. Maksudnya pastinya malam-malam kita nggak perlu panik lagi. Ngerti nggak? Panik lagi ke UGD lagi, itu sebenarnya aku merasa kayak nggak tuntas gitu loh," bebernya. Hari pertama dirawat, Citra Kirana menjalani serangkaian pengecekan termasuk torak, swab test hingga PCR. Ibunda kini Ataraska Aditya berusaha tenang. "Aku cek toraks juga karena kalau untuk dirawat itu persyaratannya kita harus cek paru-paru. Terus harus swab juga. PCR terus PCR yang dari sini. Cek darah pokoknya semua komplit," Citra Kirana bercerita. Rizky Aditya yang semula ketar-ketir berusaha untuk mencairkan suasana. "Jadi lebih jelas dan tuntas. Aku maunya tuntas. Kalaupun sakit ya kita obati," beritahu aktor kelahiran Jakarta 26 Februari 1985 itu. Rizky Aditya tahu persis Citra Kirana kepikiran anaknya. Benar saja, beberapa menit kemudian Citra Kirana berujar,
Ini aku lagi stok ASI supaya bisa dikirim buat dia buat Atar, kata Citra Kirana. Panggung roboh hingga kemalingan pakaian dalam. Kini pedangdut cantik ini justru ungkap masa lalunya, jadi cowok. Kehidupan Via Valen ternyata cukup unik. Hal itu terungkap dalam salah satu postingan terbarunya. Namun sebelum itu, Via Valen pernah membagikan pengalaman menjadikannya saat di atas panggung. Telah menyanyi sejak kelas 5 sekolah dasar hingga saat ini masih aktif sebagai penyanyi dangdut. Via Valen punya beragam cerita untuk dibagikan tentang perjalanan karirnya. Kisah-kisah perjalanan karir Via Valen dibagikannya melalui wawancara segmen Bintang Dangdut yang diunggah oleh YouTube Billboard Indonesia, Rabu 19 September 2019. Via menceritakan satu di antara momen menyedihkan yang pernah dialaminya saat diundang ke suatu acara untuk bernyanyi. Saat itu, Via sedang diundang untuk mengisi acara di Madura. Menurutnya, tradisi di wilayah sekitar adalah di mana orang yang mengundang atau memiliki hajat naik ke atas panggung untuk memberikan uang saweran. Alhasil, seluruh pengisi acara diminta naik ke atas panggung untuk menerima uang saweran. Namun, tiba-tiba panggung rubuh. Mungkin tanah di situ mungkin lembab atau basah atau gimana. Jadi karena menopang segitu banyak orang, panggung bagian tengah jatuh ke bawah dan bagian pojok kanan dan kiri mental ke atas, pungkapnya. Alhamdulillahnya aku nggak apa-apa, teman aku ada yang sampai pingsan, imbuhnya. Gadis berambut panjang ini menceritakan dirinya ada di bagian pinggir panggung. Kakinya sempat terkena simbal dan tamborin sehingga kulit kakinya sobek. Kakiku langsung robek, jadi langsung ke rumah sakit, katanya menceritakan pengalaman kurang menyenangkannya. Seperti yang diketahui, Via Valen pernah alami masalah yang kurang mengenakan perihal asisten rumah tangganya. Dilansir dari Great Hot, belum lama ini pedangdut Via Valen dibuat geram oleh asisten rumah tangganya yang kerja bersamanya. Pasalnya, salah satu ART Via Valen berani mencuri barang-barang pribadinya termasuk pakaian dalam. Beberapa kali, si ART kedapatan menggunakan pakaian dan barang-barang milik Via Valen tanpa izin. Pedangdut asal Jawa Timur itu pun kemudian membagikan pengalaman buruk soal ART-nya di Instagram pribadinya. Di masa muda rajin juga, tapi belakangan kebongkar kalau selama ini diam-diam dia sering pakai baju aku. Baju tidur aku bahkan daleman aku juga, tulis Via Valen seperti dikutip greathot.id. Saat ditegur, si ART berdalih bahwa dirinya membeli barang yang sama dengan Via. Pernah ditegur sama orang rumah, alasannya, emang sama punya Mbak Via, beli di online. Tapi tiap disuruh nyari baju dia dan baju aku yang katanya kembar sama punya aku, dia selalu ngeles alasan ini itu.